dum doody dum doody dum doo doo da dum. Dum doody dum doody dum doody dum doody dum doo doo da dum. Hey ya. Hey ya. Bayami ira ama iraina talifusa si fafahu awadada Yahoo. so hagalu moroyo so hagamba wa moroi raya eno oi faluka oi fondra monana mohaga Yahoo. Yahoo. Inilah salam kami, ini sapa kami dari Nias untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Ada pepatah bilang nih, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Jannatul Hafni Kurinci. Saya mahasiswa aktif di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Saat ini saya tepatnya berada di penghujung semester 6. Wah, sudah semester tua aja ya. Oh iya, adapun tema video kami saat ini adalah menganalisis sikap toleransi antara masjid dan gereja yang saling berdampingan. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, yuk intip videonya seperti apa? Enjoy!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannatul Hafti Kulinci. Dan sekarang saya sedang bersama kakek Amagawati, di mana beliau ialah salah satu orang tertua di kawasan ini, dan beliau juga pengurus dari Musolah An-Nur yang kebetulan berdampingan dengan gereja BNKP. ya, gereja BNKP di Asilaza ini. Masuk dalam. Masuk dalam. Masuk dalam. Noah, sudah. Sudah. Mungkin pertanyaannya, bagaimana sejarah berdampingannya antara masjid ini dengan gereja tersebut? Kalau bermusik sama kita dulu tadi ada kira-kira 100 tahun lebih. Ya. Gereja ini tadi yang baru dibangun kira-kira 35 atau 36 tahun kawasan ini. Yang pembangunnya yang punya tanah, yang punya tanah Nasrani Kristen ya, yang punya tanah. Memang dulu asalnya tanah ini sama orang kita Muslim, tapi dijual sama Nasrani, Lalu setelah ada sedikit masalah mereka di gereja BNKP 1 di Kota Gunung Stori, makanya mereka terbagi. Itulah terbagi mereka yang bangun gereja ini di samping sayang. Ya? Nah, sehingga mereka tidak diambil sejajar masjid, tapi tidak diambil juga sejajar rumah saya. Dia ini di belakang, sekitar ya belakang rumah ya. Jadi setelah mereka masuk dalam beribadah, ya, masuk gereja mereka terminggu, sampai sekarang tidak ada yang menjadi masalah di antara kami. Pernah waktu sebelum COVID, pernah buka bersama kami di lapangan gereja. Orang itu yang mengundang kami. Mengundang kami, Pak Amagawati, bagaimana kalau kita buka bersama di sini? Ya, maksudnya apa? Dia bilang kebersamaan, kan? Bapak Amagawati nanti mengurus satu ustaz yang menjadi penceramah. Kami nanti mengatakan satu pendeta. Supaya jangan nanti ada pertentangan atau perselisihan penyampaian ceramahnya, ya, mudah-mudahan segala biayanya kami tanggung. Mereka bilang, mereka tanggung. Mungkin semua tokoh-tokoh masyarakat yang berada ini hadir. Jadi mereka pun tokoh-tokoh gereja hadir mereka itu. Jadi kurang kami ada satu ini. Yang mendatangi acara buka puasa tersebut. Jadi selama ini kalau kita azan di surau, kalau ada kegiatan mereka stop. Mereka apalah ya, dihargai. Nah, kebetulan gereja mereka ini
setengah hari pagi, mulai dari jam 7 sampai jam setengah 1, 3 kali masuk gereja. Kebetulan tahun yang lewat beberapa kali, kalau pas Idul Fitri kita hari Minggu, masuk juga mereka. Mereka datangi saya di sini, ya, Pak Megawati. Yang berapa kita mulai salat Fitri di Sulawesi. Kita sampai kenapa rupanya kalau pukul 7 uangnya keluarnya nanti harusnya nanti sudah 1 jam saja. Itu 80 yang siap tadi. Tahulah jam-jam setengah 9. Kenapa? Bilang jangan sampai bentrokan. Kalian nanti ceramah, kami pun begitu juga. Jadi tidak ada kesepakatan nanti. Sehingga mereka ini mulai aturan 3 kali hanya jadi 2 kali. Hanya 2 kali jam 10 masuk mereka keluar mereka jam 11, masuk lagi jam 11, keluar nanti gereja mereka jam 12. Kalau jam 1 saya ada penghuni mereka, ada lagi kegiatan. Itulah ini selama ini. Jadi kira-kira begitulah sejarah singkatnya mengenai berdampingannya antara masjid atau Surau An-Nur ini dengan gereja yang berada di sebelahnya. Kemudian yang ingin kami tanyakan ialah apa dampak positif serta dampak negatifnya dari berdampingannya 2 ikon yang cukup menarik ini. Dampak positif dan negatifnya. Kalau kita bilang seolah-olah macam yang bersaudara, macam yang bersaudara. Mungkin kalau orang lain atau orang seberang mungkin dia tidak tahu bagaimana sejarah lingkungan ini. Makanya tidak tahu dia sejarah, makanya terjadi yang apa namanya, tidak enak lah, ya. Tetapi jemaah ini orang-orang sini saja, ya. Dulu pertama kali orang Apilaja saja. Orang Apilaja yang mendirikan pulau mereka bantu. Orang Apilaja bangun gereja, kita tengok saja. Kalau ada yang bisa kita bantu lakukan ke sini, bukan kita nanti yang ada masuk itu supaya dibangun gereja ada. Kita bilang ramai, ya kan? Tapi kalau ada yang bilang itu, kita tahu pokoknya saja, bagaimana lah kita bilangnya, diuji mereka dari gereja yang besar sampai mereka pergi beribadah di tempat bioskop di Bungkawan dekat muka Pajagan. Setelah begitu ini akan Jadi dari dampak negatifnya bagaimana? Mungkin dari segi pintu tadi ya Pak ya? Kalau ya mereka bikin saja apa mau mereka dulu ya, sebenarnya pintu yang saya bilang tadi macam kita tahu dia pintu ini kalau kita masuk dalam inilah masuk ini contoh ya, ini masuk ini yola ini belum lagi dekat sini kita susah ya kan, jadi seolah-olah 1 meter atau 2 meter dari pintu dapur saya. Nah, jadi setelah gempa mereka geser
dalam semua apa itu yang tergunang bau. Nah, jadi dia yang bikin lagi apa dekat dia dapur. Dia kasih menghadap jalan ini di samping. Jadi juga kan kayak setelah udah berdirinya bangunan yang berdampingan ini tidak pernah ada perselisihan di antaranya karena sifat dari toleransi serta adanya rasa ingin menghargai agama yang satu dengan yang lainnya sangat tinggi. Makanya tidak menimbulkan kegaduhan satu sama lain. Kira-kira begitu ya? Begitu. Kenapa tidak? Ini separuh jemaah mereka ini ada kaitan. Ya? Kalau ada apa-apa sama kita, angkat ini juga. Dan saya bukan orang lain, bukan Cina, bukan orang Batak, bukan orang Sunda. Kalau mereka masuk di sini, berapa kali mereka masuk di sini, mungkin ada dan sudah jadi kondisi kampung Aplaga mereka yang bersaudara itu sama mereka. Makanya serupa yang satu ini, ya. Tidak ada masalah, tidak pernah caci, kita punya caci, ya. Kita asal ada apa nanti orang itu juga. Maksudnya anak-anak mereka lah ya, kalau nanti sini kan mereka juga. Kita pun sebaliknya, kalau anak-anak kita dengan orang di sana kalau ada kegiatan, kita pergi juga. Nah, jangan dulu, siap dengan kebaktian atau kegiatan lain-lain, baru main. Begitu juga sini, macam kalau ada nanti ada keramaian di sini, kita pun kendaraan kita bisa masuk di sana, kendaraan mereka. Begitu juga sebaliknya. Nah, sama-sama ada toleransi. Ya, jadi mungkin Pak dulu yang bisa kami wawancarai atau tanya-tanya mengenai item yang sangat menarik ini. Terima kasih ya Pak sudah mengganggu waktunya dan terima kasih juga atas ilmu yang sudah kami dapatkan. Semoga atas ilmu ini bisa dibalas Allah lebih besar ganjarannya kepada kita semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jannatul Husni Kurinci. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Baik, saya sekarang sudah bersama salah satu pengurus gereja GNKP Indonesia yaitu Bapak Leos Zega, di mana Bapak ini juga sudah lama berkecimpung dengan gereja tersebut atau salah satu pengurus dari gereja tersebut. Jadi Pak, kami ingin sedikit menanyakan bagaimana sih sejarah atau asal-usulnya berdampingannya antara masjid dan gereja tersebut. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sejarah asal-usulnya berdampingannya masjid dan gereja GNKP Indonesia, di mana pada tahun 1994 dengan berpisahnya warga jemaat GNKP Indonesia dengan GNKP Jemaat Industri 1 di Unistori, maka seluruh warga jemaat pada waktu itu yang ingin berpisah dengan warga gereja jemaat BNKP Kota Unistori memisahkan untuk melaksanakan ibadah di tempat yang lain. Namun dalam hal ini setelah beberapa waktu berjalan ibadah mereka dengan seluruh tokoh pada waktu itu mencari tapak gereja. Kebetulan kedapatan tanah kosong yang berdampingan dengan masjid. Yang berdampingan dengan masjid. Maka dengan itu setelah
dibentuk panitia dan membangun gereja di situ, maka setelah siap bangunan itu, maka dilakukan ibadah di tempat itu, di gereja itu, dan sejak itu antara masjid dengan gereja yang telah berdampingan di Avilaza ini tidak ada masalah, baik-baik saja. Oh, berarti cukup rukun ya Pak ya, bisa kita katakan seperti itu. Kemudian yang ingin kami tanyakan ialah bagaimana sikap toleransi antara umat Muslim dan umat non-Muslim, karena kan di situ sudah berdampingannya antara gereja dan masjid tersebut. Baik, terima kasih. Sikap toleransi antara kedua rumah ibadah, baik gereja GNKP Indonesia maupun masjid, selama ini sangat baik sekali. Belum pernah ada konflik antara kedua jemaat sehingga tercipta hubungan keakraban yang baik. Berarti Pak tidak pernah ada perseteruan ya Pak ya, maupun ada provokasi dari pihak ketiga, itu sama sekali tidak pernah terjadi konflik. Baik Pak, satu lagi yang ingin kami tanyakan ialah bagaimana dampak positif dan negatifnya dari berdampingannya antara masjid dan gereja tersebut. Dampak positifnya. Berikut adalah wawancara mengenai toleransi antara masjid dan gereja yang berdampingan dan menurut para pendapat dari masing-masing tokoh agama. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan kedamaian dan toleransi antara umat beragama di Indonesia selalu terjaga. Saya Jannatul Haqni Kelinci mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya-tanya mengenai masjid dan gereja berdampingan ini, dari pihak non-muslim pernah mengajak buka puasa bersama ya Pak? Tempatnya minta di izin halaman ya. gereja itu. Iya. Bagaimana itu Pak? Sangat meriah, dan seluruh warga, sebagian warga lingkungan ini datang berbondong-bondong untuk Berbuka puasa bersama. Baik Islam maupun Kristen. Jadi sudah terjadi keakraban yang sangat rukun begitu. Seperti hubungan kekeluargaan ya Pak, tidak pernah cekcok lah Pak. Iya. Berarti sudah cukup erat ya Pak ya. Iya, sudah bertahun-tahun juga berdirinya. Iya, sudah lama ini, saudara semua ini di lingkungan ini. Baik Pak, mungkin itu saja sih Pak yang ingin kami tanyakan. Terima kasih Pak sudah mengganggu waktunya. Terima kasih atas informasi yang sudah sampaikan. Semoga ini menjadi ladang pahala buat kita ke depan. Berikut adalah wawancara mengenai toleransi antara masjid dan gereja yang berdampingan dan menurut para pendapat dari masing-masing tokoh agama. Semoga ini menjadi bermanfaat untuk kita semua dan kedamaian dan toleransi antara umat beragama di Indonesia selalu terjaga. Saya Jannatul Haqni Kelinci mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.